Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Eda Hasanah dengan NIM 053954353. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktik tugas 3 matkul analisis dan visualisasi data. Di sini ada dataset. Gunakan dataset pada file Excel. File Excel-nya sudah saya edit ke CSV. Buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih yang pertama, variabel yang ingin divisualisasikan, terus yang kedua, jenis plot yang ingin dilihat, yaitu seperti scatter, plot interaktif, line plot, terus bar plot, dan tabel data. Nah, di sini saya sudah mendownload Shiny. Jangan lupa panggil ini dan sama ini juga dipanggil. Lanjut. Karena sebelumnya saya mencoba dulu sebelum men-tag video ini, jadi saya salin dulu di sini. Nah, saya salin di sini. Langsung aja. Muncul seperti ini. Lalu saya menyimpannya di sini. Terus nih, langsung kita open. Kayaknya seperti di sini deh. Nah, muncul kan dia nih. Tuh. Lanjut. Kita salin dulu. Nah, muncul ini. Di sini ada banyak macamnya ya. Tuh, seperti itu. Tunggu. Seperti ini. Untuk keluar. Data tabel. Nah, ini tabelnya. Langsung aja kita masuk ke penjelasan ya. Nah, pada barisan ini itu berfungsi untuk memuat data yang seperti tadi, terus menggunakan file ini untuk membuat aplikasi lebih interaktif karena pengguna bisa memilih file CSV secara langsung dari komputer lewat jendela pop-up. Terus ditambahkan juga pengaturan ini. Nah, ini nih karena file pada tugas ini menggunakan titik koma sebagai pemisah antar kolomnya, seperti itu. Lanjut, untuk struktur desain halaman. Nah, pada bagian ini itu sebagai arsitektur tampilan web. Terus di sini juga ada title panel. Ini membuat judul.
utama aplikasi web di bagian atas, yaitu ini data cuaca interaktif. Selanjutnya di sini juga ada sidebar layout. Nah, di sini untuk membuat halaman web menjadi dua bagian utama, sidebar panel sama main panel. Nah, untuk sidebar panel ini dia kontrol ke samping, jadi berisi 3 menu. Untuk menu pertama itu adalah, nah pada variabel X ini itu dia memilih variabel untuk sumbu horizontal, terus pilihan kolomnya diambil otomatis dari nama kolom di sini otomatis. Ntar yang ini lanjut, yang ada juga variabel Y, variabelnya ini vertikal ya. Terus ada juga di tipenya ada ini, ada 3 seperti yang diperintah, ada 4 ya, seperti yang diminta pada soal tugas ya. Ada scatter plot, line plot, bar plot, sama data table. Untuk pemain panel ini adalah tempat untuk menampilkan hasil olahan. Nah, di sini digunakan fitur conditional panel atau panel yang bersyarat. Nah, di sini jika pengguna tidak memilih data tabel, panel akan menampilkan grafik. Terus jika pengguna memilih tabel, maka panel otomatis berganti menampilkan tabel angka seperti itu. Lanjut ke di sini logika pemrosesan data atau server. Ini berfungsi sebagai otak di balik layar yang memproses input menjadi output secara otomatis atau reaktif seperti itu. Terus di sini ada pemrosesan grafik. Nah, yang mana rek ini memastikan fungsi ini hanya berjalan jika menu yang dipilih bukan tabel seperti itu. Nah, kalau ini memuat kerangka grafik dasar menggunakan data cuaca, sumbu X dan Y bersifat dinamis mengikuti apa yang diklik oleh pengguna seperti itu. Akan fungsi logika if false. Nah, ini memeriksa jenis plot yang dipilih pengguna untuk menentukan bentuk grafik, yang mana jika pengguna memilih scatter plot, maka grafik digambar menggunakan titik geopoint seperti itu. Terus jika memilih line plot itu, maka grafik digambar juga menggunakan geoline seperti itu. Terus juga jika menggunakan bar plot, nah grafik digambar bentuk batang geombar. Star identity seperti itu. Lanjut ke proses tabel atau output ini. Nah, data tabel, jika pengguna memilih menu data tabel maksudnya, nah bagian server ini akan langsung merespon dan mentahan data cuaca dalam bentuk tabel baris dan kolom yang rapi pada halaman utama. Di sini variabel horizontal itu X, mana banyak pilihannya. Ada max, terus ini
Kayaknya kita nanti. Terus jenis plotnya ada 4, ada scanner, tuh bisa kita tuh seperti itu. Ada line, ada bar plot, dan juga terakhir table. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan program R in Shiny ini menerapkan konsep reaktif. Pengguna cukup memilih variabel dan jenis visualisasi di panel samping sini. Dan aplikasi secara instan akan berubah tampilan grafik atau tabel di panel utama tanpa perlu memuat ulang halaman web. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.